Ya, tahapan pemilu 2024 akan dimulai pada Juni 2022. Untuk memulai tahapan, KPU membutuhkan dana 8 triliun rupiah. Namun hingga saat ini besaran anggaran pemilu belum menemukan titik temu. Sejauh mana dampak terhadap kesiapan pemilu jika anggaran belum diketuk palu, dan apa setelah permintaan Presiden untuk segera mendukung KPU Bawaslu, termasuk juga soal anggaran baik dari APBN dan juga APBD. Apakah ini berdampak langsung terhadap percepatan penentuan anggaran untuk KPU di pemilu 2024? Kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan Kang Saan Mustafa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Selamat malam, Kang Saan. Malam, ya. Apa kabar? Kabar baik, Kang Saan. Ada Bang Idam Holik, Komisioner KPU periode 2022-2027. Bang Idam, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, Mas Reinhardt. Ya. Selamat malam, Kang Saan. Ya. Oke, saya ke Bang Idam terlebih dahulu, Komisioner KPU. Rekan Anda mengatakan KPU butuh 8 triliun saat ini. Apakah memang jumlah itu memang yang tengah dibutuhkan oleh KPU saat ini dan cukup mendesak, Bang Idam? Ya, jadi total anggaran untuk penyelenggaraan pemilu serentak 2024 seperti yang publik telah ketahui itu sebesar 76,7 triliun, yang itu terbagi untuk tahun 2022 itu lebih dari 8 triliun. Jadi apa yang disampaikan oleh rekan saya itu benar, dan itu memang untuk kebutuhan pendaftaran dan verifikasi partai politik, penataan dapil, penataan daerah pemilihan, serta pembentukan badan ad hoc. Oke, dan itu memang mendesak dilakukan sekarang, apalagi kalau kita melihat tahapannya dimulai pada bulan Juni, Bang Idam. Ya, memang itu desain anggaran untuk tahun 2021. Nanti kami yakin pasca PKPU tentang tahapan, program, dan jadwal disahkan, maka kami akan segera mendapatkan kepastian tentang kebutuhan anggaran kami akan dipenuhi. Kami yakin kepada pihak pemerintah dan pihak DPR RI akan memenuhi kebutuhan anggaran kami, karena anggaran yang kami usulkan telah melakukan proses kajian, dan kami juga mempertimbangkan prinsip efektivitas dan efisiensi. Oke, nah yang 8 triliun itu tadi ada katakan untuk persyaratan pendaftaran partai politik dan badan ad hoc. Ini persisnya, konkretnya akan seperti apa penggunaan anggaran 8 triliun untuk tahapan awal saja dulu ini? Untuk pendaftaran dan verifikasi partai politik, kita akan menggunakan aplikasi Sipol. Tentunya anggaran tersebut digunakan untuk pengembangan aplikasi Sipol. Aplikasi Sipol ini aplikasi sistem informasi partai politik, yang dimana nanti untuk data-data yang dibutuhkan dalam pendaftaran itu akan diunggah melalui aplikasi Sipol, dan kita juga akan melakukan verifikasi administrasi dengan menggunakan aplikasi Sipol. Oke. Saya ke Kang Saan Mustafa. Kang Saan, ada tanggapan dari Anda, Kang Saan, soal saat ini KPU membutuhkan 8 triliun terlebih dahulu untuk tahapan awal di pemilu 2024? Ya, sebenarnya kan itu sudah desain sejak lama ya, baik dengan KPU yang sebelumnya maupun dengan KPU yang sekarang. Ketika kita rapat dengar pendapat sebelumnya, jadi di DPR sebenarnya nggak ada masalah terkait dengan soal anggaran. Jadi dari 86 triliun yang diajukan dulu, sekarang sudah disepakati 76 triliun lebih. Bahkan untuk tahap pertama ini sekitar 8 triliun yang dibutuhkan oleh KPU. Dan itu tidak ada problem dengan DPR. Nah, itu akan bisa direalisasikan karena pembahasan secara detail kan dilakukan secara intensif juga antara badan anggaran di DPR, kesekjenan dari masing-masing penyelenggara, KPU maupun Bawaslu, dan memang sudah ketemu titik temunya. Begitu PKPU itu disetujui, itu maka anggaran untuk tahap pertama 8 triliun itu akan langsung cair. Nah, sekarang kan nunggu PKPU terkait dengan tahapan, program, dan jadwal yang memang belum kita sepakati. Kenapa belum disepakati? Karena memang masih ada beberapa dari tahapan yang memang membutuhkan kajian yang mendalam antara KPU, pemerintah, dan juga DPR, dan juga Bawaslu. Ini yang masih menyisakan, yaitu terkait dengan soal terutama durasi masa kampanye. Jadi masih ada perbedaan. Jadi masih ada perbedaan terkait dengan soal lamanya kampanye. Jadi KPU itu membutuhkan waktu 120 hari, sementara pemerintah ingin 90 hari,
terus DPR 60 sampai 75 hari. Ya. Nah, ini yang akan kita dalami nanti saat konsinyering. Nanti begitu masuk masa sidang di tanggal 17 Mei yang akan datang, kita minggu pertama langsung rapat dengan KPU dan pemerintah untuk menetapkan tahapan PKPU, tahapan program dan jadwal yang kita akan sepakati bersama. Oke, tapi kalau soal anggaran yang diusulkan KPU 76,6 triliun itu DPR sudah sepakat ya Kang Saan? Ya pada dasarnya sepakat, karena kalau misalnya kita udah minta efisiensi, kadang-kadang prinsipnya kan kita ingin meminta yang namanya efisiensi dan efektivitas. Dari 86 kan udah tinggal 76. Artinya KPU sudah melakukan efisiensi, dan setelah itu nggak bisa diefisienkan lagi, tentu DPR akan menyepakati itu. Jadi DPR sudah menyepakati 76 triliun lebih, dan nanti begitu PKPU-nya disahkan, saat itu juga untuk yang tahap pertama itu akan dicairkan sebesar 8 triliun. Oke, Bang Idam, 76,6 triliun itu artinya sudah mentok atau kemudian masih bisa diefisiensikan lagi dari sisi KPU? Karena kan ini angkanya sudah turun sebenarnya ya. Ya, jadi angka 76,6 triliun tersebut itu sebenarnya terdiri dari dua unsur jenis anggaran. Yang pertama anggaran untuk kegiatan tahapan atau yang disebut dengan electoral budget, ini sebesar 82,71% atau sebesar 63,4 triliun, sedangkan anggaran yang sifatnya untuk dukungan tahapan elektoral itu sebesar 13,2 triliun. Nah, untuk anggaran kegiatan elektoral atau tahapan itu terdiri untuk honor badan ad hoc, logistik yang termasuk surat suara, formulir, tinta, sampul dan kelengkapan TPS dan lain sebagainya, pemutahiran daftar pemilih, pencalonan, sosialisasi dan tahapan-tahapan lainnya. Ya tentunya dalam penggunaan anggaran nanti kami akan berpegang teguh untuk menekankan pada prinsip efisiensi. Oke. Apalagi yang dari sisi KPU jika kemudian tetap diminta efisiensi ini bisa dikurangi, Bang Idam? Ya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya misalnya rapat-rapat mungkin bisa kita kurangi, tapi tentunya juga mempertimbangkan kebutuhan. Ya kan kita tidak selalu harus menggunakan rapat-rapat yang sifatnya online atau e-meeting, dan kita juga terkadang butuh rapat-rapat yang sifatnya langsung karena ini berkaitan dengan efektivitas rapat. Tapi tentunya nanti dalam pembahasan anggaran dengan DPR, yang sepengetahuan saya selama ini DPR sangat welcome, pemerintah juga sangat welcome. Ya, tapi tentunya nanti akan ada pembahasan secara serius lebih detail lagi. Waktu kemarin memang sempat diminta ketika kami ikut dengan rapat dengar pendapat di Komisi 2 DPR RI agar lebih memperjelas lagi rincian-rincian anggaran. Oke, baik Bang Idam, salah satu yang menjadi alasan atau masih dikaji tadi Kang Saan katakan mengapa PKPU ini belum disahkan, juga anggaran juga belum diketok palu adalah soal durasi masa kampanye. Nah, apakah dalam hal ini KPU bisa mengikuti jadwal yang diinginkan atau bagaimana ini kalau nanti belum juga ada titik temu soal durasi masa kampanye yang antara DPR, pemerintah dan juga KPU sendiri. Tapi dijawab nanti Bang Idam, kita break dulu, kami akan segera kembali. Ya, saya akan lanjutkan dialognya masih bersama dengan Bang Idam dan juga Kang Saan. Jadi ini segmen terakhir, singkat-singkat saja saya langsung ke Bang Idam. KPU tetap mengusulkan 120 hari masa kampanye berbeda dengan DPR dan pemerintah yang 60 hari sampai 90 hari, Komisi 2, pemerintah mengingat 90 hari. Apakah KPU dalam tanda kutip akan mengalah ini, Bang Idam, agar segera PKPU disahkan kalau masa durasinya ternyata tidak menemukan titik temu? Saya pikir ini bukan persoalan mengalah atau tidak, tetapi pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan kepada publik bahwa dalam pelaksanaan tahapan itu tidak semata-mata ada satu tahapan, tetapi juga ada tahapan-tahapan lainnya, karena penyelenggaraan tahapan pemilu itu secara simultan. Nah, kita ketahui pasca penetapan DCT itu ada proses pengadaan atau produksi serta distribusi serta pengemasan logistik.
Nah, pada kesempatan ini sebenarnya yang menjadi fokus kami dan saat ini kami sedang melakukan kajian ini pada persoalan logistik pemilu. Sehingga pada hari menjelang pemungutan suara, logistik pemilu sudah berada di TPS dan kita mesti ketahui juga bahwa penyelenggaraan pemilu serentak 2024 tidak hanya di dalam negeri tetapi juga berada di luar negeri yang mencakup 130 perwakilan negara di luar negeri. Jadi pada kesempatan ini kami masih sedang melakukan kajian terhadap proses pengadaan atau produksi, distribusi serta pengemasan logistik sehingga bisa tepat waktu. Karena dalam proses pengadaan logistik tersebut juga ada yang namanya sengketa proses pemilihan. Sengketa proses pemilu. Terkait dengan masa kampanye, saya pikir pada dasarnya sebenarnya tidak ada masalah, tapi tentunya juga saya sangat yakin semua pihak sudah mempertimbangkan tentang hak pemilih untuk mengetahui para kandidatnya. Oke, artinya KPU akan tetap mengusulkan di angka 120 hari untuk masa kampanye? Kami tidak bicara dalam konteks tersebut, tapi kami ingin bicara dalam konteks bagaimana logistik ini bisa sampai kepada PPS ataupun KPPS tepat waktu. Oke. Kang Saan, soal durasi masa kampanye ini bagaimana? Ini tampaknya cukup alot, lama sekali ini dibahas, bahkan sampai DPR reses, bahkan kabarnya juga DPR Komisi 2 tetap membahas tahapan pemilu di masa reses ini. Nah, perkembangannya dari DPR sendiri, Komisi 2 bagaimana, Kang? Ya, kita nanti tanggal 13 sampai 15 Mei akan ada konsinyering terkait dengan soal pendalaman PKPU, terutama yang terkait yang masih ada beberapa tahapan dari PKPU yang belum kita sepakati secara bersama-sama antara penyelenggara, pemerintah, dan DPR. Nah, khusus terkait dengan soal durasi masa kampanye, ini kan sebenarnya gini, kenapa nanti misalnya apakah 90 hari atau misalnya nanti kita ketemu titik temunya, ada beberapa pertimbangan di DPR selain soal efisiensi ya, antara DPR dengan pemerintah. Kalau misalnya durasi masa kampanyenya 90 hari, pasti itu berimplikasi terhadap efisiensi anggaran. Yang kedua, selain efisiensi anggaran, juga tidak akan ada polarisasi. Masa kampanye yang begitu lama, itu menimbulkan polarisasi di masyarakat. Nah, kita nggak mau dengan pelajaran 2 kali pemilu yang lalu, polarisasi itu kan begitu tajam di masyarakat. Nah, kita nggak mau itu terulang. Nah, apa yang menjadi hambatan misalnya kalau 90 hari masa kampanye, misalnya bukan 120 hari, tapi pertimbangan-pertimbangan terkait dengan soal logistik. Nah, selama ini yang saya pahami, yang saya tahu, logistik ini baik produksinya dan sebagainya itu lebih sentralistik. Jadi itu tersentral semua oleh KPU RI misalnya. Nah, gimana mensiasatinya? Karena sentralistik terkadang juga menyulitkan terkait dengan soal distribusinya. Kedua, kalau ada kesalahan di sebuah dapil, itu harus kembali lagi ke Jakarta. Dan itu juga kadang yang membuat kelelahan penyelenggara ad hoc di tingkat bawah. Nunggu logistik misalnya kertas suara yang salah, nunggunya TPS dibuka jam 7, kadang subuh belum nyampe itu logistik, belum dan sebagainya. Itu juga yang membuat ada hal-hal yang menurut saya perlu dipertimbangkan. Jadi kalau misalnya terkait dengan produksi, distribusi dan sebagainya, kenapa yang selama ini dilakukan kita coba inovasi, kita delegasikan aja untuk produksinya, buat zona-zona, bisa timur di mana, Kalimantan di mana, Sumatera di mana, Jawa dibagi berapa untuk pengadaan logistiknya. Kedua, kalau terkait dengan soal aturan, Kemendagri, dalam ini Mendagri sudah memberikan jaminan juga. Nanti Perpresnya kita perbaharui, Perpres terkait dengan soal pengadaan barang gitu untuk logistik, kan itu bisa diperbaharui Perpresnya. Tapi yang paling penting, bagaimana masa kampanye ini di tengah pandemi, pasca COVID dan sebagainya, itu efisien, tidak menimbulkan polarisasi, itu yang paling penting dan tidak menimbulkan lagi nanti COVID kembali kan gitu loh. Nah ini harus dipertimbangkan oleh penyelenggara juga. Oke. Baik, Bang Idam, terakhir tanggapan dari Anda dan juga sekaligus begini, Bang Idam. Kalau kemudian PKPU ini masih alot, belum juga disahkan, tentu kan dampaknya ke anggaran. Sedangkan bulan Juni sudah harus dimulai tahapannya. Tadi juga Presiden sudah mengatakan semua pihak untuk mendukung KPU Bawaslu. Sudah dikalkulasi oleh KPU bagaimana kalau nanti ini masih alot dan akan berdampak terhadap tahapan di bulan Juni nanti, Bang Idam?
Ya, saya secara pribadi berkeyakinan bahwa rapat konsinyering yang akan diadakan pada pertengahan Mei 2022 ini akan menghasilkan progres yang cukup signifikan, yang dimana nanti insya Allah tahapan penyelenggaraan pemilu yang akan dimulai pada tanggal 14 Juni ini dapat tepat waktu akan dimulai. Oke. Jadi kita tunggu hasil rapat konsinyering pada pertengahan bulan Mei, insya Allah akan ada hasil yang cukup signifikan. Oke, apa yang membuat Anda yakin sekali bahwa akan ada hasil yang signifikan, Bang Idam? Ya, karena komunikasi kita dengan semua pihak alhamdulillah lancar. Tinggal nanti pada saat rapat konsinyering kita akan menyamakan pandangan, dan apa yang menjadi pertimbangan pihak pemerintah maupun pihak legislatif ini juga sudah kami lakukan kajian. Ya tentunya pada kesempatan ini karena kita belum mengadakan rapat konsinyering, jadi belum bisa kami sampaikan kepada publik. Ya pada prinsipnya insya Allah tahapan pelaksanaan pemilu akan dimulai tepat waktu. Oke, Kang Saan, Anda juga yakin bahwa nanti di rapat konsinyering dengan KPU juga akan diputuskan ada hasil yang signifikan? Ya, kita harus memutuskan secepatnya ya. Karena tahapan akan dimulai tanggal 14 Juni. Dan kita sama-sama sudah berkomitmen agar pemilu 2024 yang akan datang, tepatnya 14 Februari itu kan harus jalan. Ini di tengah gonjang-ganjing dan sebagainya, kita sudah punya komitmen yang sama. Pemerintah, DPR, penyelenggara untuk melakukan itu. Jadi saya yakin pasti akan ada titik temu. Karena semangatnya sama, bagaimana pemilu harus jalan, dan tahapan akan dimulai tanggal 14 Juni 2022 ini. Baik, kita publik akan kawal juga, kita akan lihat juga apakah akan ada titik temu dari semua pihak agar PKPU segera disahkan dan juga anggaran bisa diketok palu. Kita tunggu seperti apa. Terima kasih banyak Pak Kang Saan Mustopha, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bang Idam Holik, Komisioner KPU. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu. Malam, Kang Idam, makasih Bang Rehat. Terima kasih Kang. Kami akan segera kembali sesaat lagi, tetap di CNN Indonesia Newscast.